Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Minggu lalu kita membahas soal POKIR atau Program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPR Aceh. Sesuai dengan janji saya pekan lalu, bahwa edisi kali ini kita akan mengupas atau membongkar modus operandi bagaimana program POKIR itu dijalankan, apa yang didapat oleh oknum anggota DPR Aceh di balik program yang basah ini. Sahabat titik balik, disinyalir mayoritas alokasi program atau anggaran pokok pikiran yang dilakukan oleh oknum anggota DPR Aceh mengalir untuk kolega atau usaha pribadi dari oknum tersebut. Agar tidak terhendus, mereka menggunakan nama orang lain alias orang kepercayaannya. Begitupun masih sangat disayangkan praktek dugaan praktek culas ini masih belum dilirik oleh aparat penegak hukum. Kenapa? Ini yang juga masih menjadi tanda tanya. Rabu 2 pekan lalu, sekitar pukul 23.30 ya, memang sudah agak relatif malam ya. Saya bertemu dengan seseorang, sebut saja si Fulan, nama samarannya. Saya bertemu di salah satu warung kopi di kawasan Jalan T-nya Makam, Kota Banda Aceh. Saya mengajak untuk bertemu di situ. Si Fulan ini adalah salah seorang staf selevel kabak di salah satu dinas jajaran pemerintah Aceh. Tapi si Fulan tidak mau. Ketika saya ajak di kawasannya Makam, tidak mau. Alasannya kawasan itu sangat padat dan banyak mata yang akan melihat ketika saya bersama dia bertemu. Dia juga khawatir pertemuan kami itu nanti bisa dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu, terutama akan difoto atau dilaporkan kepada kepala dinas atau langsung kepada penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Ya maklum saja lah, beberapa bulan terakhir atau pasca pelantikan sebagai PJ Gubernur, kami salah satu media yang kritis untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan Ahmad Marzuki. Itu sebabnya dia merasa agak khawatir ya. Ya, takut untuk bertemu. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Setelah saya berjanji, dia pun ikut mewanti-wanti, dia mau bicara tapi tidak menyebutkan identitasnya. Atau identitasnya kami sembunyikan. Dan saya juga meyakinkan bahwa itulah adanya. Sebab sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik bahwa kami juga harus menyembunyikan narasumber ketika narasumber itu tidak mau dipublikasi. Singkat cerita, kesepakatan saya dan Fulan untuk bertemu terwujud. Kami berjumpa di salah satu warung kopi di kawasan Alam Dingin, satu kawasan yang relatif sepi di sudut kota Banda Aceh. Tema pertemuan tentu sudah sangat jelas. Saya meminta dia untuk mengungkap data dan beberapa pengakuan mengenai alokasi dana POKIR untuk program publikasi di media cetak atau di media pers baik cetak maupun online milik sejumlah anggota DPR Aceh atau milik 22 anggota DPR Aceh. Kesepakatan dan pengakuan ini memang spontan terjadi. Sebelumnya saya bertemu dengan Bapak X, sebut saja demikian. Beliau adalah atasan si Fulan. Saya menawarkan kerjasama beberapa publikasi kegiatan pada dinas basah ini. Fulan sendiri merupakan salah satu staf yang bertanggung jawab untuk mengelola program tersebut. Ya, biasa ya. Sebagai perusahaan pers, tentu tak hanya bergerak pada pemberitaan, tapi juga bisnis, yaitu periklanan. Jadi pers itu di samping pemberitaan ada sirkulasi, penjualan bagi media cetak juga atau marketing juga ada periklanan atau advertising. Jadi ini kerangka bisnis media. Wajar-wajar saja jika media melakukan lobby-lobby dan komunikasi semacam ini. Tapi bukan tanpa sebab. Ini bersamaan dengan beredarnya buku usulan dan RKPA POKIR, pokok
pokok pikiran anggota DPR Aceh pada APBA 2023 yang sedang berjalan. Bayangkan ada sekitar 20,2 miliar lebih uang negara yang mengalir untuk kegiatan publikasi yang dialokasikan 22 dari 18 anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Jumlahnya beragam, mulai dari yang terkecil 200 juta hingga yang gendut 1 miliar. Dana puluhan miliar tadi itu tersebar pada sejumlah SKPA atau Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Aceh atau dinas. Ya misalnya di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh boleh disebut adalah yang paling banyak menerima dana-dana aspirasi anggota atau dana pokir anggota dewan untuk publikasi. Ya ada untuk festival tarian, seni dan budaya macam-macam. Berbarengan dengan itu. Dari keterangan Bapak X atau atasan si Fulan tadi, ternyata semua dana publikasi itu sudah ada pemiliknya, bahkan medianya. Sama seperti tahun sebelumnya, mereka hanya menerima titipan program dari oknum anggota DPR Aceh. Begitu si Fulan buka kartu kepada saya. Lalu si Fulan menyebut program publikasi sosialisasi pencegahan stunting di Aceh misalnya, itu milik si A atau milik oknum A anggota DPR Aceh. Ada juga oknum B, C, dan seterusnya. Semuanya anggota DPR Aceh yang berjumlah 22 orang itu, atau 22 orang yang saya sebutkan tadi. Sementara usulan anggaran publikasi rutin pada dinas terkait justru ditolak Badan Anggaran DPR Aceh. Ya alasannya menurut Fulan dan Bapak X macam-macam. Karena salah satunya karena sudah ada pokir dari anggota DPR Aceh. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh si Fulin, sebut saja demikian, tetap nama samaran, karena sesuai dengan perjanjian kami tidak akan mengungkap identitas siapa narasumber. Dia adalah salah satu staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Saya bertemu dia Selasa 2 pekan lalu di Banda Aceh. Sama seperti si Fulan dan Bapak X. Si Fulin juga kepada saya mengaku bahwa alokasi dana pokir publikasi media sudah ada pemilik dan medianya. Rata-rata media online itu, kata si Fulin, adalah milik anggota DPRA atau milik oknum anggota DPRA. Hanya beda nama saja, sehingga memudahkan untuk mereka tarik dana cashback. Begitu ungkap si Fulin. Modus operandinya begini, maksudnya oknum anggota DPR itu membuat media sendiri dengan menggunakan jasa oknum-oknum wartawan, memberikan modal ala kadarnya, kemudian mendaftar sebagaimana wajarnya, lalu setiap tahun media ini disuntik dana dalam bentuk pokok-pokok pikiran publikasi. Dari pengakuan dua narasumber tersebut, saya kemudian melakukan serangkaian penelusuran pada sejumlah dinas terkait, termasuk beberapa staf di Sekretariat DPR Aceh. Hasilnya memang tidak meleset dan ya cukup mengejutkan. Seorang jurnalis senior dan juga pemilik salah satu media online di Banda Aceh, sebut saja si Badu, namanya tetap samaran, kepada saya mengaku bahwa dia menjalankan program publikasi pokir dari Bapak Z. Z inisial ya, jangan nanti timbul asumsi lagi. Sebut saja Bapak Z, nama samaran. Namun dia hanya kecipratan 30% dari 500 juta anggaran publikasi yang dialokasikan oleh Bapak Z. Itu untuk satu dinas. Bapak Z ini dalam program pokir tahun ini atau 2023, data yang kami dapat berdasarkan RKPA 2023 itu ada 3 program yang dititipkan pada 3 dinas. Nah, sisanya 70% dia kembalikan dalam bentuk cashback kepada oknum Pak Z melalui staf kepercayaannya. Tidak hanya publikasi, praktek bulus untuk menarik fulus ini juga terjadi pada kegiatan non-infrastruktur lainnya. Ya sebut saja misalnya pelaksanaan festival budaya dan seni, turnamen olahraga, serta pengadaan buku. Staf tadi juga mengaku kepada
saya sempat expo beberapa waktu lalu misalnya, dari sekitar dana 1 miliar lebih, diprediksikan hanya selesai atau hanya terkuras sampai 600-700 juta. Jadi bisa dibayangkan berapa dana cashback yang dia dapatkan. Ada pula praktek ibarat jeruk minum jeruk. Artinya penyaluran dana pokir tadi mengalir melalui saudara, kolega, atau orang-orang kepercayaan dari oknum anggota DPR tersebut. Bahkan ada yang berani membeli program pokir di depan atau setahun sebelumnya. Misalnya untuk tahun 2024, ada oknum-oknum tertentu yang sudah membeli program dari oknum anggota DPR ini untuk dimasukkan dalam program pada tahun 2024. Caranya dia bertemu dengan orang kepercayaan oknum anggota DPR tadi dan memasukkan data kegiatan untuk diinput, selanjutnya mengawalnya hingga program disetujui dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Ibarat sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Beginilah kondisinya. Ada oknum anggota dewan yang seperti saya katakan tadi, juga mendirikan perusahaan media online ya. Dia membayar wartawan untuk mengurus badan hukum, termasuk membeli semua perlengkapan seperti komputer, kamera, dan laptop, dan lain-lain, termasuk mengontrak kantor sebagai kantor redaksi dari media online tersebut. Bahkan sempat terungkap kemudian, tahun 2021, ada oknum anggota DPR Aceh yang menyalurkan pokirnya kepada 2 perusahaan media online milik koleganya berupa komputer, laptop, dan kamera. Sungguh luar biasa memang. Begitulah cara biaya publikasi dia masukkan, kemudian anggaran dia dapatkan, tentu banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh oknum anggota DPR tadi. Pertama misalnya, dia akan mendapat publikasi gratis atau pencitraan terhadap dirinya karena memang perusahaan PES itu adalah milik dia. Kedua, memang ada dana cashback yang relatif besar yang bisa diambil tanpa mengganggu pihak manapun. Jadi memang sungguh sangat mulus dan bulus praktek-praktek semacam ini. Bisa dibayangkan kalau 500 juta hingga 1 miliar, kemudian bisa 70% dana cashback atau kembali ke kantong pribadi pemilik program atau oknum anggota DPR Aceh tersebut. Bayangkan kalau ada di 3 dinas atau 5 program serupa saja, tentu sangat ranum juga fulus yang masuk. Seorang rekan wartawan senior membenarkan ada praktek semacam ini. Kata dia, mau apa lagi, mau gimana lagi. Dia punya media online sendiri, juga ikut mendirikan satu perusahaan media online milik oknum anggota DPR Aceh tadi. Ya, tahu sama tahu sajalah bang, kata dia kepada saya. Saya hanya bisa manut-manut dan tidak menyalahkan. Memang zaman memang sudah berubah. Kalau dulu ya politisi mencari media, itu 10-15 tahun yang lalu politisi ramai-ramai mencari media untuk pencitraan dirinya, untuk membranding dirinya. Sekarang karena bak jamur di musim hujan, begitu mudah mendirikan media, terutama media online, dunia sudah kembali. Ramai-ramai pemilik media mengejar para politisi. Inilah dinamika, dilema, inilah realita yang kita hadapi saat ini. Padahal di tengah gencarnya media sosial, tentu sangat membuat media-media mainstream, media-media online cetak itu sedikit terusik kalau mau jujur, terutama soal akurasi, validasi, fakta, data, dan peristiwa. Tapi kita lupakan itu. Ada juga anggaran untuk pembangunan jalan desa. Kembali ke soal dugaan permainan tadi. Ada juga misalnya untuk membangun jalan desa. Nah begitu saya cek ke lapangan, ternyata jalan desa tadi jalur menuju ke kebun pribadi milik oknum anggota DPR. Jadi berdalih peningkatan jalan desa. Tapi sebenarnya katakanlah misalnya jalan itu sekian ratus meter dari jalan negara,
ada kebun, dibuka akses, tujuannya ya untuk menuju kebun itu. Ya walaupun masyarakat di samping kiri kanannya juga menerima manfaat. Termasuk misalnya bantuan bibit ikan, udang untuk kelompok koperasi atau petambak. Kemudian begitu saya telusuri, ternyata bibit tadi disalurkan pada tambak milik oknum anggota DPRA. Lagi-lagi, dia hanya menggunakan atau mengatasnamakan nama saudaranya, nama teman dekatnya, untuk dan atas nama kelompok. Jadi dibuat semacam kabur. Biasanya praktek ijon atau culas ini bisa terungkap saat oknum anggota DPR Aceh tersebut tidak lagi menjadi wakil rakyat. Tapi sayangnya aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian di Aceh sepertinya belum tertarik untuk melirik hal-hal semacam ini. Bisa jadi kondisi ini tidak lepas dari sikap aspiratif DPR Aceh terhadap usulan bantuan dari eksekutif atau pemerintah Aceh terhadap instansi vertikal yang ada. Jadi ketika dimunculkan bantuan-bantuan untuk instansi vertikal dari eksekutif, DPR hanya diam alias menyepakatinya. Jadi semacam tahu sama tahu lah, mengerti sama mengerti. Misalnya saja ada bantuan untuk pembangunan lapangan tenis, gedung pertemuan, rumah dinas, serta bangunan lainnya termasuk musola dan lain-lain. Ini bermakna ada cincai-cincai dan semua pihak menjadi aman dan nyaman. Enak ya, tapi ya begitulah realitanya. Lantas adakah yang salah dari program Poker tadi? Secara hukum dan regulasi tentu saja tidak. Tapi jangan ditanya mengenai praktek dan realitanya. Bisa jadi berselemak dengan berbagai dugaan KKN. Berdasarkan pasal 178 Permendagri nomor 86 tahun 2017, penelaahan pokir atau telaah soal pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRA. Ini kalau terjadi di Aceh ya. Pemerintah Aceh menerima dari DPRA berdasarkan rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Jadi melalui reses anggota DPR Aceh. Nah, reses itu adalah waktu anggota DPRA melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihannya masing-masing. Tentu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Ini berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR Aceh menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Reses dinilai memang sangat efektif untuk digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi dewan tadi, sehingga reses dapat menjadi instrumen yang baik sebenarnya untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat eksekutif. Di sisi lain, reses merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu dari prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPRA, masyarakat tentu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan reses merupakan salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tadi. Karena itu keterlibatan masyarakat dalam reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta tentunya, sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses. Karena itulah, dalam tahapan penginputan pokir dalam SIPD, pembuatan akun dilakukan oleh sekretaris daerah atau sekda. Kemudian dewan melakukan input dari usulan-usulan pokir tadi. Setelah pokir selesai diinput, kemudian divalidasi oleh sekretariat DPR atau Sekwan, kemudian Bapeda, OPD, kemudian TAPD atau TAPK,
sebelum usulan tersebut disetujui. Nah, aturan yang menjadi inspirasi atau semangat Pokir itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kita sudah bicara minggu lalu. Begitupun untuk merealisasikan pelaksanaan Pokir, tentu perlu anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Di Aceh disebut APBA, tapi kalau di luar disebut APBD tingkat 1. Sementara, jika kemampuan keuangan daerah terbatas, maka Pokir yang diusulkan harus disepakati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam undang-undang tadi juga disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Masa reses adalah masa di mana anggota DPRA bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masalahnya kemudian ada sejumlah tanda tanya yang hingga kini belum saya temukan jawabannya. Apa itu? Apakah festival seni dan budaya, turnamen olahraga, serta publikasi di media pers yang menelan biaya hingga 20 miliar lebih itu ada dalam penjaringan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh wakil rakyat atau anggota DPRA di daerah pemilihan mereka masing-masing atau dapil masing-masing. Saya jadi heran ya, bagaimana cara mereka menjaring itu ya. Kalau misalnya bantuan untuk masjid, untuk dayah, untuk pesantren, ya bisa-bisa jadi. Tapi kalau ini rasa-rasanya agak sedikit, ya tanda tanya lah. Keraguan-raguan ini juga saya peroleh setelah saya bertemu dengan sejumlah kepala dinas atau kepala SKPA di jajaran pemerintah Aceh sejak 2 pekan lalu. Ketika saya bertanya soal ini, mereka hanya bisa tersenyum. Saat kami berdiskusi mengenai bentuk kegiatan atau program Pokir dari anggota DPR Aceh. Mereka mengungkap kepada saya tak kuasa menolak berbagai usulan dari wakil rakyat Aceh ini karena alasannya mereka sudah diberi angin atau anggota DPR Aceh sudah diberi angin segar oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Kata Kadis tadi, pada setiap pertemuan, mantan Pangdam Iskandar Muda ini selalu berpesan kepada para kepala dinas untuk selalu menjaga dan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan DPR Aceh. Kedua, andai APBA atau anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2023 tidak berkurang akibat melorotnya pendapatan dana khusus Aceh, bisa jadi usulan dana Pokir justru semakin gendut. Ini pun dari awal sumber saya di Bapeda Aceh menyebut pada awal-awal penyusunan APBA 2023 itu usulan dana Pokir mencapai 3,7 triliun. Bayangkan dari 11 triliun, 3,7 triliun. Tapi setelah dilakukan rasionalisasi berhasil dipangkas menjadi 700-an miliar lebih. Begitupun masih juga besar. Agak sulit juga untuk kita mencari alasan dan logika pembenaran. Tapi lepas dari semua itu, beginilah cara bulus oknum wakil rakyat di DPR Aceh untuk mendapatkan pulus. Semua itu mereka katakan untuk dan atas nama pokok-pokok pikiran atau Pokir yang diusulkan oleh masyarakat. Benar atau tidak, entahlah, hanya mereka lah yang tahu. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.